Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayi yang dalam kandungan ibunya belum tentu dapat dilahirkan. Anak kecil belum tentu menjadi remaja, belum tentu menjadi dewasa, dan belum tentu menjadi tua. Anak yang sekolah belum tentu selesai dan lulus dalam sekolahnya. Ada yang kata lulus belum tentu dapat bekerja lagi. Orang yang sakit belum tentu sembuh dan sehat semula. Orang yang sehat tidak akan kekal selama-lamanya sehat. Orang yang miskin belum tentu menjadi kaya. Dan orang yang kaya belum tentu kekal selama-lamanya menjadi orang kaya. Tapi ada satu perkara yang mesti, ada satu perkara yang pasti akan kita alami, yaitu kematian. Mana orang-orang tua kita, di mana nenek moyang kita, bahkan ada sebagian di antara kita yang sudah kehilangan istrinya yang tercinta. Ada di antara kita yang sudah kehilangan anak-anaknya yang disayang. Bahkan sebagian juga ada yang kehilangan keluarga yang tercinta atau adik-beradiknya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya yang bernyawa termasuk manusia akan mengalami kematian dan akan disempurnakan oleh Allah pahala dan ganjaran serta balasannya nanti di akhirat. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga, merekalah orang-orang yang menang. Merekalah orang-orang yang berjaya. Merekalah orang-orang yang berbahagia. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang memperdaya terhadap manusia. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini jelas menjadikan dasar kepada kita bahwa kematian itu pasti akan sampai kepada kita. Saya akan meninggal dunia dan tuan-tuan sekalian di hadapan saya juga akan meninggal dunia. Lelaki atau perempuan, tua, muda, kaya dan sehat. Karena mati bukan karena usia yang tua, mati bukan karena sakit, mati bukan karena sakit COVID-19, tapi mati adalah ajal telah sampai. Berapa umurnya, sakit atau sehat, kalau sampai waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dapat dihalangi kematian dengan harta benda yang banyak. Tidak dapat dihalangi kematian dengan pangkat dan kedudukan yang tinggi. Dan tidak dapat dihalangi kematian dengan cinta dan kasih sayang. Walaupun kita sayang dan cinta kepada istri, kepada ayah, ibu, dan anak kita, tapi kalau sudah sampai kepada ajalnya, akan sampai jugalah kematiannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian bukan akhir daripada segala-galanya. Kematian bukan artinya selesai, tidak ada apa-apa. Tapi kematian justru awal daripada kehidupan kedua yang lebih panjang lagi dan lebih penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, Innal qabra awwalu manazilal akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, fa illam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kematian adalah pintu menuju ke akhirat. Barang siapa di alam kubur telah lulus, dalam kubur tidak ada kena azab, maka akan senanglah urusan selanjutnya. Dan barang siapa yang di alam kubur telah diazab, di alam kubur telah disiksa karena tidak melakukan amal ibadah ketika di dunia, karena tidak mampu menjawab soalan mungkar dan nakir, maka akan susahlah selanjutnya. Yang selanjutnya ketika di alam kubur, di alam barzakh dan lainnya sebagainya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi.
Hadirin yang dirahmati Allah, andai kata hari ini Allah mencabut nyawa kita, andai kata hari ini kita meninggal dunia, maka jasad kita akan diletakkan di ruang tamu di rumah kita. Istri kita akan menangis karena kehilangan kita, anak-anak yang tercinta akan menangis, cucu-cucu kita akan menangis, sahabat dan kawan kita akan takziah datang menziarahi jasad kita dan akan menangis. Tangan kita masih ada dua-duanya, mata masih ada, telinga masih ada, namun tidak dapat bergerak apapun, tidak mampu lagi bergerak karena roh telah berpisah daripada jasad kita. Akhirnya kita dimandikan, akhirnya kita dikafankan, mau ataupun tidak, malu ataupun tidak, ada yang memandikan dan mengafankan kita, dan akhirnya jasad kita diusung ke kubur. Di sana kita dikubur, tuan-tuan sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, yutba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayat itu akan dihantarkan ke kubur dengan 3 golongan, yaitu ahlinya atau keluarganya dan hartanya serta amalnya. Maka pulanglah yang 2, yaitu keluarganya dan hartanya, dan akan tetap kekal bersama dia di dalam kubur, yaitu amal perbuatannya. Mana rumah-rumah yang mewah yang kita miliki selama ini? Kita beli dengan harta yang banyak, bersusah payah membangun rumah tersebut. Mana kereta yang kita miliki? Mana tanah yang kita bangga-banggakan? Punya tanah, punya kelapa sawit, punya perahu, punya kapal, semuanya itu akan meninggalkan kita. Bahkan istri dan anak-anak keluarga kita yang turut sama mengubur kita pun akhirnya melangkahkan kaki pulang ke rumah, dan tidak akan pernah lagi saya dan teman-teman yang di alam kubur itu datang balik ke rumah. Kemudian jasad kita yang di alam kubur itu, maka akan datanglah cacing-cacing yang memakan badan kita yang selama ini kita bangga-banggakan, yang selama ini kita sayang terhadap badan kita. Semua binatang-binatang yang ada di dalam tanah mengerumuni jasad kita dan memakan jasad kita. Tidak ada lagi yang kita punyai apa-apa, tuan-tuan. Ketika itulah yang kita harapkan adalah amal yang kita bawa dan doa daripada anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengingatkan ketika kita masih hidup ini dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian hai manusia sering lalai ketika hidup dalam dunia ini, berlomba-lomba, berbangga-bangga untuk memperbanyak urusan dunia kamu, urusan harta benda dan uang kamu, urusan dunia yang ingin kamu miliki, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai di alam kubur. Ketika kau tinggalkan semua yang kau usahakan dengan susah payah, rela tidak tidur berhari-hari, namun semuanya ditinggalkan ketika kita sampai di alam kubur. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ujung ayat tersebut, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Dan Allah akan bertanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kamu sekalian. Bukan hanya nikmat rumah, kereta, atau lain sebagainya, tapi juga nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan dan kaki akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan keadaan ini, dengan peringatan ini memberi kesadaran dan keinsafan kepada saya dan teman-teman sekalian untuk sama-sama mohon ampun di atas dosa dan kesalahan kita, dan berniat untuk menjalankan dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal ahadits wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh
uiddat lil muttaqin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.